Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fairuziandi dengan NIM C0E02403 akan mempresentasikan materi tentang hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan azas pemungutan pajak. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan seperti fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fungsi pajak juga sebagai pengatur ekonomi, stabilitas, dan pemerataan. Tantangannya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, pengindaraan pajak, dan pemanfaatan potensi pajak yang belum optimal. Baik, berikutnya ada pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. R. Santoso Brotodiharjo memberi pengertian tentang hukum pajak, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya sering disebut wajib pajak. Kemudian ada kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Pertama ada hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua ada hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Pertama ada hukum tata negara, kedua ada hukum tata usaha atau hukum administratif, ketiga ada hukum pajak, dan keempat ada hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialis, derogat lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini, peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, ada pembagian hukum pajak. Yang pertama, ada hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang kenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada hukum pajak formil, yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain, satu ada tata cara penyelenggaraan, prosedur, penetapan suatu utang pajak. Yang kedua ada hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga ada kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berikutnya ada alasan pemerintah memungut pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum Masehi. Yang kedua, ada fungsi reguler. Fungsi reguler disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi reguler merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeter. Samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bila mana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.
Dengan pajak, maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntun perubahan pola konsumsi. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua ada teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua ada unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat ada teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai sesuatu kewajiban. Yang kelima ada teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat akan lebih diutamakan. Terakhir ada azas pemungutan pajak. Yang pertama, ada azas keadilan. Atas keadilan sebagai azas yang harus mendasari hukum, pemungutan pajak yang dilakukan negara, pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan negara kembali lagi pada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya. Yang kedua ada azas yuridis, menyatakan bahwa hukum pajak peraturan perundang-undangan perpajakan dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk wajib pajak. Artinya, setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Logikanya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara, pengorbanan rakyat kepada negara, pemberian sebagian kekayaan yang dimilikinya kepada negara. Beban yang harus dipikul rakyat untuk kepentingan negara. Tujuan penghimpunan dana ini oleh negara adalah untuk membiayai pengeluaran negara, tanpa ada kontraprestasinya secara langsung terhadap wajib pajak. Tentunya alasan pajak sebagai beban dapat dijadikan dasar bahwa untuk menentukan dasar pengenaan pajak dan berapa besar tarif atau pajak yang dikenakan kepada rakyat harus melalui persetujuan rakyat itu sendiri, di mana persetujuan itu perlu diwakilkan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan rakyat. Dan dari persetujuan tersebut lahirlah undang-undang sebagai aturan yang menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga ada azas ekonomis. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan agar supaya 1. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi, dan perdagangan di semua sektor. 2. Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak. Dengan demikian, perpajakan tidak menghambat laju perekonomian negara. 4. Asas finansial. Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi primadona yang digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya. Dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat untuk memperoleh penerimaan tersebut, maka biaya akan yang dikeluarkan untuk supaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil pada jumlah pajak yang diperoleh. Dengan kata lain, sistem pemungutan pajak harus efisien. Biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi, dan sebagainya tidak sama dengan jumlah pajak yang diterima negara, atau bahkan defisit.
Di samping itu, untuk menghindari tertimbunnya tunggakan pajak yang tidak atau belum terbayar untuk menambah penerimaan negara, maka haruslah selalu diteliti apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif dan efisien. Berikutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bernegara, baik sebagai sumber utama penerimaan negara maupun sebagai instrumen pengatur perekonomian. Hukum pajak berfungsi memberikan dasar hukum yang jelas dalam hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga tercipta kepastian dan keadilan. Alasan pemerintah memungut pajak tidak hanya sebatas fungsi budgeter, tapi juga berperan sebagai fungsi reguler, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Berbagai teori pemungutan pajak seperti teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, serta asas daya beli, memberikan perspektif keadilan dalam distribusi beban pajak. Selain itu, azas-azas pemungutan pajak yakni azas keadilan, yuridis, ekonomis, dan finansial merupakan landasan penting agar pemungutan pajak dapat berjalan efektif, efisien, serta diterima masyarakat dengan penuh kesadaran. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.